Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita insyaallah subhanahu wa ta'ala akan melanjutkan kajian kitab Mawa'idus Sahabah, wasiat berharga dari para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masih dalam Mawa'idnya Ali ibn Abi Thalib, nasihatnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hilmuka 'ala safih yukathir ansaraka alih. Engkau bersikap bijak kepada orang yang bodoh, yukathir ansaraka alih, akan menambah pendukung engkau untuk menghadapi dia. Kadang-kadang Pak, Masya Allah, ada orang yang ngawur dalam urusan agama, yang bahkan disebutkan dengan safih dalam urusan agama, bodoh dalam urusan apa? Agama. Tapi ditokohkan, tapi disanjung, dan bahkan dijadikan sebuah rujukan untuk apa? Kaum muslimin. Ini Pak, safih seperti ini kadang-kadang yang mau nggak mau kita harus apa? Ya, diperintahkan untuk menyetop kemungkaran yang ada pada diri dia. Kadang-kadang Pak, safih di sini disebutkan oleh Syekh Mukbil, Syekh Umar Al-Mukbil, beliau mengatakan annal insan, bahwasanya seorang manusia qad yubtala bisafih, dia akan dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala adanya orang jahil, safih, bodoh, yarmi kalaman yajra, yang dia ini bisa melontarkan sebuah ucapan yang menyakiti. Padahal ketika ini kita sedang diskusi, tapi ada saja safi-safi sufaha yang mengeluarkan kalam yajrah, yang menyakiti. Aw yatasarraf tasarrufan yu'dhi, atau dia ini bertingkah dengan tingkah yang menyakiti hati kita. Fa in qabalahul insanu bisa fahin, kalau kita balas perbuatan dia dengan hal yang setimpal, maka kata beliau qad nazala ila mustawa, kita akan turun derajat kita sama seperti dia, nggak ada bedanya. Berarti sama-sama apa? Bodoh. Dan Pak, Masya Allah, memang perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah, ingkarilah kemungkaran tadi dengan apa? Tangan. Ini untuk orang yang memiliki wilayah, kekuasaan. Semisal pemerintah untuk apa? Rakyat. Boleh nggak pakai tangan? Boleh. Orang tua, bapak ibunya dengan siapa? Anaknya. Boleh, ada wilayah di situ. Maka Pak, ingkari dengan tangannya. Wa man lam yastati, dan kalau dia nggak bisa, maka rubah dengan apa? Lisan. Dakwahi, Pak. Di sini kita dianjurkan kadang-kadang mengingkari kemungkaran. Kalau dia nggak mau, diskusi. Nah, ketika diskusi dengan orang sufaha, dengan orang safi, qad yubtala bi safihin yajrah bi kalamihi. Kita ini kadang-kadang kena musibah. Ada saja orang-orang seperti itu, Pak, mengeluarkan lontaran kata-kata yang nggak bagus. Padahal tokoh. Ana pernah diskusi, Pak. Enggak, bukan di luar, bukan orang luar, orang Sumsel lah. Dibilang buyan katanya. Ada itu. Ya Allah Akbar. Ana bilang ini akhlak dai, ini akhlak tokoh muslim, mana kau? Sampai dia bilang buyan gitu loh. Nah, kalau kita Pak kayak gini, maka hilmuka 'ala safi, kata Ali bin Abi Thalib, engkau bersikap bijak, enggak usah balas. Maka Pak, yukathir ansaraka ali, akan memperbanyak pendukung engkau untuk apa? Melawan itu orang. Maka sabar aja udah. Pak, nggak, jangankan di sini. Ana sering berdakwah, Pak, bukan cuman hatta di sosial media. Ana pernah mengingkari satu dai masyhur, ana nggak mau sebut namanya. Buya lah, tuh tambahin aja Buya siapa. Ana sampaikan tentang masalah pemikiran beliau. Tiba-tiba ada admin beliau, salah satu YouTube, masyhur juga, terkenal, ngomong, "Alah Ustaz Wahabi, nggak berani apa? Debat langsung, beraninya di balik layar." Ana ngomong, kata dia apa itu gini, kami siap memfasilitasi ya.
dan si Buya siap debat sama antum. Ana ngomong, fadl antum fasilitasi, ana bakal datang, wallah ana ngomong. Sampai sekarang Pak nggak ada lagi. Jadi kadang-kadang untuk orang-orang yang seperti itu, Pak, mau nggak mau diingkari, Pak, nggak bisa kita diam. Ada kemungkaran, sampaikan. Masa iya kita mau biarkan kemungkaran ada di atas muka bumi? Wallahi Pak, kun rajulan suja. Jadi orang apa? Pemberani, tidak penakut, Mak. Ada salah satu ikhwan kita di Marga Mulia. Jadi ada salah satu ketika itu acara maulid. Datang ada salah satu ikhwan yang hadir di situ. Ya cuman hadir saja. Pas hadir Pak, dari awal sampai akhir nggak bahas Nabi kita Muhammad SAW. Bahasnya tentang apa? Wahabi. Bahasnya tentang min awal ila akhiri, dari awal sampai akhir. Sampai dia terakhir ngomong, Ustadz Wahabi nggak ada yang berani. Mau Prabu Mulih, mau mana, nggak ada yang berani debat sama saya. Dari Muara Enim dia. Ana ngomong, sampaikan salam ana, antum sampaikan, antum bawa ke MUI jadi fasilitasnya, ana siap. Tapi direkam, ana ngomong. Disampaikan Mbak ke dia, gak ada jawaban sampai sekarang. Wallahi man yakhsha, siapa yang takut? Nggak ada, wallahi nggak ada yang takut. Cuman kita nih Pak diperintahkan untuk apa? Kadang-kadang ada orang-orang kayak gini, kadang-kadang ada mengucapkan ya, entah Ima Buyan, Ima Bahlul, Ima apa dan sebagainya. Nah kalau udah kayak gitu Pak, sabar aja. Dan kalau udah berlebihan, inilah yang dikatakan oleh Allah SWT. Allah firmankan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, jika berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, maka berjalan mereka apa? Dengan santai, tunduk mereka. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tapi kalau dia diajak bicara dengan orang-orang jahil, mereka akan mengatakan salam. Udah salam aja, assalamualaikum, anda enggak bisa sama antum. Kenapa? Kotor ngomongnya. Dan itu tidak bagus. Jadi Pak, kadang-kadang hal-hal yang seperti ini itu mau nggak mau diingkari dengan lisan, diskusi. Tapi banyak sekali hal-hal diskusi itu membawa kepada hal apa? Kemungkaran. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan majadaltu aliman illa ghalabtuhu. Tidaklah aku ini berdiskusi dengan orang berilmu, patokan dia ilmu Al-Qur'an dan hadis, kecuali aku bakal menang lawan dia. Tapi wa in jadaltu safihan, kalau aku berjidal berdiskusi dengan orang jahil, illa ghalabani, kecuali dia bakal menang lawan saya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i rahimahullah landasannya al-haq. Kalau dia nih Pak cuman apa? Bualan aja. Jadi nggak nyambung bicaraan itu. Yang penting ngomong aja, Kalau dalil apa landasan antum apa? Nggak tahu. Tapi kalau orang seperti ini Pak udah cukup apa? Qulu salam. Ucapkan apa? Assalamualaikum. Dan ini diperintahkan. Makanya Pak kadang-kadang kalau seandainya kita ini berdiskusi dengan orang-orang jahil, itu kadang-kadang sering sekali menurunkan derajat kita. Makanya jangan sering-sering Pak, tapi antum cari tokohnya gitu loh. Ana pernah waktu awal-awal bangun pondok Pak, buat pondok kita Insya Allah. Tiba-tiba ada yang bersorban. Sorbannya itu di belakang ekornya itu ada, tahu antum kan logo tapal Nabi, sendal Nabi yang biasanya warna hijau. Itu Pak, mereka makanya peci yang ada tapal Nabi itu jangan dipakai Pak, karena mereka meyakini itu berkah nanti hidupnya. Makanya di sini ada tapal Nabi, kata mereka, ada sendal Nabi di peci, di sorban juga ada, di sejadah juga ada. Itu Pak kalau ada itu jangan dibeli gitu loh. Kalau antum mau beli peci jangan. Itu mereka itu menganggap ada keberkahan. Jadi waktu itu datanglah salah satu orang pakai sorban, pakai itu sorban yang kayak gitu. Itu subuh-subuh, ana lihatnya. Malamnya datangnya dari malam. Ana lihatnya subuh karena malamnya itu ana kajian keluar. Ana ngomong sama salah satu ustaz, itu kalau dia mau debat, ayo, ana siap layani. Apa kata dia? Enggak, Ustaz, itu mau jadi santri di sini. Allahu Akbar. Rupanya mantan JT gitu loh. Mantan apa? Mantan jamaah atau tabligh datang ke kita. Alhamdulillah sekarang Masya Allah rajinnya Masya Allah. Walillahilhamd. Makanya Pak di sini Pak kadang-kadang kita ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdiskusi dengan mereka. Dan ini suatu hal yang wajib kalau kita memiliki kemampuan, Pak, suatu hal yang wajib. Sampaikan al-haq. Sampaikan apa? Al-haq. Ya hak ya hak, ya batil ya batil. Mau nggak mau. Tapi Pak kapan dia udah mulai
ada kata-kata safih di situ, kata-kata hal yang ini kita hindarkan. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Maka dan apa kata beliau? Min khilali mawaqi'it tawasul al-ijtima'i, dari kita itu sosial media. Ini kata beliau. Ka Twitter wal Facebook, seperti Twitter dan Facebook ini kata Syekh Umar Al-Muqbil, itu banyak sekali kapan orang diskusi, Pak, enggak bisa lagi dijaga lisan dia. Ustaz ini gini-gini, Ustaz ini gini-gini. Itu banyak, Pak. Yang mana kita nggak tahu identitas itu siapa. Makanya kalau udah kayak gini, Pak, harus sabar itu. Dan dari tahun ke tahun, Pak, ana dari sosial media itu udah lama mulai itu. Dari Facebook, Twitter, Instagram, semua ana main di situ. Ana gunakan semuanya, Pak, untuk apa? Dakwah. Dari awal, Masya Allah, Pak, banyak sekali. Makanya ana nggak bakal ladenin orang-orang yang kalau cuman ngefans saja, pengikutnya fulan. Anda mau? Kalau Syiah, ketua Syiah langsung. Khawarij, siapa sekarang? Islam Jamaah, baik siapa dia dan siapa dia. Itu yang kita cari. Tapi kalau cuman bawahan-bawahan, Pak, kadang-kadang akhlak nggak bisa dijaga, cuman bisa ngomong saja dan nggak ada pakai apa? Hujjah. Makanya ana kalau cuman ngefans sama fulan, sama Allan, ana nggak bakal mau. Langsung orangnya. Nah, itu kita harus apa? Harus siap. Dan ini harus diperhatikan. Makanya wahada syai'un ma'ruf wa mujarrab liman lahu adna musyarakah fi hadhil mawaqi'. Apalagi untuk orang-orang yang sering main di sini, Pak, minimal sesekali coba. Kalau dia ngikutin istilahnya salah satu, anggaplah halaman salah satu ustadz, pasti aja ada yang celah. Makanya, Pak, kalau udah kayak gitu jangan terlalu dibalas komentarnya. Biarkan saja. Biarkan saja. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Jadi nasihat yang pertama, Pak, kalau kita sedang diskusi dengan orang jahil, karena hampir rata-rata, Pak, orang yang di atas kesesatan jahil, bukan? Jahil. Tapi imma dua kemungkinan, jahil dengan adab, jahil dengan tidak ada adabnya. Kalau udah ada, nggak ada adabnya sama sekali, Pak, maka kita harus apa? Hilmuka ala safi. Kita harus apa? Bersikap bijak di situ. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian yang berikutnya, wasiatnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan tentang memotivasi kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh beliau. Beliau mengatakan lillahi imru'un raqaba rabbah. Ada saja orang-orang yang selalu muraqabah, merasa diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau bisa jadilah orang seperti itu. Jadi orang yang apa? Selalu merasa diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, baik ramai orang ataupun sepi orang. Kita apa? Bertakwa, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza kunna fi ibadah, sampai kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus muraqabah, merasa diawasi oleh siapa? Allah. Pak, antum tahu kenapa kebanyakan orang, Masya Allah, Allahu Akbar, bentar aja, Pak, udah garuk-garuk apa? Kepala. Nanti garuk-garuk dagu. Nggak cukup, Pak, kaki juga digaruk-garuk sama dia. Padahal di luar sholat nggak dia lakukan. Kenapa di sholat dia bisa kerjakan? Mbak, karena nggak ada muraqabatillah. Karena nggak merasa diawasi oleh siapa? Allah. Jadi ibadahnya cuma ibadah gitu loh, Pak. Makanya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dimanapun kau berada, merasa diawasi. Nah, Allah memiliki hamba-hamba yang seperti itu. Dan bahkan, Pak, Masya Allah, ketika kita sendirian, kita harus tahu kita sedang diawasi oleh siapa? Allah. Makanya hatta kita berbisik-bisik pun sama orang, hindari hal yang maksiat. Makanya wajar Allah berfirman, wa asirru qaulakum aw jaharu bi. Silahkan kalian lirihkan suara, pelankan suara, kecilkan atau besarkan. Innahu alimun bidati sudur. Sesungguhnya Allah Maha tahu dengan apa? Isi hati. Pak, Masya Allah, ada sebagian orang ada haya di hati dia, malu-malu, Pak, dengar musik, dikecilkan sama dia, dikecilkan. Apa kata Allah? Kecilkanlah atau besarkanlah. Allah apa? Tahu. Diam-diam dia kecilkan, malu sama istrinya, kecil-kecil dia malu sama tetangga. Ya akhi, fadl wa asirru qaulakum. Kecilkan suara itu, awi jaharu, besarkan. Innahu alimun bidati sudur. Sesungguhnya Allah apa? Tahu. Inna lillahi imra'an. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dia itu merasa diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang seperti itu. Ini perintah Ali ibn Abi Thalib. Kemudian Ali mengatakan juga, walillahi imru'un, dan
Allah juga memiliki seorang hamba khafa dzamba, yang dia takut kepada apa? Dosa dia. Naam, sahih. Banyak orang sekarang Pak udah nggak takut lagi dari dosa, sampai berbuat dosa tidak lagi malu hatta di hadapan manusia. Udah nggak ada lagi malu. Dulu dia tahu hukum musik haram, main musik di depan orang. Ada itu Pak. Ada orang udah tahu hukumnya, semisal judi haram, dulu dia tinggalkan, masih main di depan apa manusia. Dia merasa ya udahlah, dosa judi ya nggak apa-apa dikerjakan di ini Pak. Orang udah nggak takut lagi apa? Dosa. Hatta rokok Pak, banyak orang yang udah nggak nganggap rokok ini satu hal yang ringan, padahal dosa Pak. Masya Allah, dia nggak ringan ya, biasa aja. Sampai berbuat dosa di hadapan banyak orang tuh ada, merasa apa sih, apa urusan kalian dengan saya? Itu banyak Pak, dinasihatnya berkali-kali itu ada. Makanya sampai di sini Pak, mereka nganggap dosa itu ringan, remeh gitu loh. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW, dan Ibnu Mas'ud juga mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu, sesungguhnya yang namanya orang yang beriman, kalau dia melihat dosa dia, kel jibal, dia lihat itu seperti apa? Gunung yang besar, yang Masya Allah. Ya khafu an yaqa alaih, dia takut kalau gunung ini jatuh nimpa dia, takut longsor Pak. Kita kan kalau longsor tuh Pak takutnya Masya Allah. Ini orang yang berdosa, dia paham kalau seandainya dia berbuat dosa, numpuk tinggi gitu. Kapan Allah campakkan? Di hari kiamat. Mungkin di dunia dicicil oleh Allah SWT, di dunia dapat, di akhirat juga apa? Dapat. Habis Pak ditimpa. Itu orang beriman. Tapi Pak, wa innal fajira la yara dhunubahu, tapi kalau orang fajir yang suka berbuat dosa, dia nganggap semua dosa dia seperti kadzubab. Antum tahu ekor lalat Pak, hinggap di hidung, dia cuman gini kan saja, anggap remeh aja. Oh, udah berbuat dosa tinggal diusir, nanti dosa lagi diusir lagi, terus kayak gitu Pak. Dan ini terjadi, sholat jamaah ditinggalkan, padahal dia nggak ada udzur sama sekali, nggak pernah lagi sholat. Kalau udah diperintahkan zakat dia malas. Banyak Pak, baca Quran ditinggalkan, nganggap nggak apa-apa kok ninggalkan baca Quran, apa masalah kata dia. Ini Pak, nggak nganggap satu hal yang besar kalau dia tinggalkan Quran, nggak nganggap satu hal yang besar kalau dia itu apa, nggak bayar zakat, nggak lagi dia sedekah, nggak lagi dia nafkahin istri dan anaknya. Itu banyak sekali Pak, dia nganggap apa? Ya remeh aja. Dan ini bermasalah Pak. Makanya kita perlu tahu bahwasanya orang, ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah cintai, yang mana dia ini takut dengan apa? Dosa. Makanya wajar Pak, Masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabatnya itu berusaha kapan satu hal kesalahan itu nangis. Hatta Nabi kita Muhammad SAW dengan Abu Bakar ketika berbuat salah dia nangis. Tentang kasus apa? Nabi kita Muhammad SAW pernah menawan beberapa orang kafir, ditawan untuk jadikan budak. Ketika itu Nabi kita SAW dengan Abu Bakar Pak berpendapat bahwasanya orang-orang kafir itu mending kita bebaskan, tapi kita nerima apa? Uang. Jadi mereka harus bayar tebusan, bebas tapi bayar tebusan. Kata Umar, la ya Rasul, amma ana, enggak wahai Rasul. Adapun saya, maka kalau saya itu pendapat saya akan penggal kepala mereka semua. Kenapa? Mereka memerangi kami. Enak sekali kalau mereka ditawan, dibebaskan, aman jiwa mereka, kemudian apa? Dibayar tebusan. Hadis yang sahih. Akhirnya Rasul kita Muhammad SAW tetap milih pendapat bersama Abu Bakar. Besok paginya Pak, turun wahyu. Maka nalin Nabi an yakuna lahu asra hatta yudkhila fil ard. Peringatan Pak untuk apa? Untuk Nabi SAW untuk tidak berbuat hal yang awal. Yang benar perbuatan siapa? Umar bin Al-Khattab, harusnya dibunuh. Nabi kita Muhammad SAW nangis sama Abu Bakar terseduh-seduh, nangis besar Pak. Padahal nggak dosa itu. Kenapa? Ijtihad. Tapi salah ijtihadnya. Umar bin Khattab pagi hari lewat di hadapan Abu Bakar sama Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, lima bakait, kenapa kau menangis wahai Rasulullah? Wa anta ya Abu Bakar, lima bakait, dan engkau wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Fa illam ajid bukaan tabakaitu. Tapi kalau aku nggak bisa mendapati kalian sebab kalian menangis, aku akan berusaha untuk nangis walaupun nggak tahu sebabnya.
Bayangkan Mbak itu, para sahabat berusaha kapan ada momen untuk kembali kepada Allah, walaupun dia merasa nggak bersalah, tetap apa? Nangis di hadapan Allah SWT. Wallahi ini sulit Pak. Wallahi ini apa? Susah. Dan kita ini Pak, kebiasaan hal yang seperti ini harus ada di kita. Takut dari apa? Dosa. Nabi salah langsung apa? Nangis. Makanya wajar Pak, dua mata yang nggak bakal Allah Subhanahu Wa Taala bakar di api neraka, orang Pak nggak bakal Allah bakar dengan api neraka. Kata Nabi SAW, wa ainun bakat min khasyatillah. Ada mata punya seseorang, dia nangis takut dari apa? Azab Allah. Ini Pak nggak sembarang orang, dan Allah suka dengan orang-orang apa? Seperti itu. Nah, wallahu alam bissawab. Taib. Walillahi imrun. Kata Ali bin Abi Thalib, dan Allah memiliki hamba-hamba amila salihan, amalnya banyak yang saleh Pak, Masya Allah. Wa hatta dia berbuat salah, dia langsung apa? Ganti dengan amal saleh. Ada perbuatan dosa dia ganti dengan apa? Amal saleh. Dulu uang dia anggaplah semisal dukhan, dia beli untuk rokok dan sebagainya Pak. Habis semisal satu bungkus itu berapa harganya? Sekian lah, Anda enggak tahu ya. Antum juga enggak tahu kan, karena antum enggak beli. Anggaplah berapa? 25, anggaplah 25.000. Ini Pak tiap hari habis satu apa? Bungkus, biasanya semisal 25.000. Orang Pak kapan udah berbuat dosa yang kebiasaannya 25.000 untuk rokok, dia kasih 25.000 untuk apa? Masjid. Harus kayak gitu Pak. Kenapa? Itu orang yang Allah cintai. Pun kalau dia lepas dari dosa rokok semisal, atau dosa-dosa yang lain, dia serius Pak dengan amal-amal ibadah yang lain, itu pahala besar Pak. Dan ini Allah firmankan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang mau bertaubat, Allah nggak bakal azab. Tapi syaratnya apa? Pertama, taubat. Wa aman, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila amalan salihah, dan dia beramal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah ganti dosa dia dengan apa? Pahala. Hatta kata para ulama, hatta dzunubuz zina, sampai dosa zina Allah ganti dengan ujurul iffah. Allah kasih pahala selama itu dengan ganjaran seakan-akan dia jaga kehormatan. Dia berzina 20 tahun, anggap dia berzina 20 tahun. Dulu dosa 20 tahun Allah hapuskan, Allah ganti seakan-akan 20 tahun dia digoda sama wanita, dia jaga iffah. Dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada siapa? Allah. Ini kata para ulama, itu bukanlah tafsirnya. Dulu dia habiskan untuk hal yang haram, uang dia, kebiasaan dia 25.000, 30.000, dia taubat Pak, beriman dan beramal saleh, Allah ganti dengan apa? Dia pahala sedekah. Wallahi ini besar Pak. Makanya antum tahu kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala menjadi orang yang paling mulia setelah Abu Bakar, padahal kesyirikannya besar, padahal kezaliman dia untuk Rasul itu besar, sampai mau bunuh siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta al-azmu fi qalbi, sampai udah tekad yang kuat ada di hati Umar bin Khattab. Tapi kenapa kok bisa tinggi Pak derajatnya dalam Islam sampai Ali ibn Abi Thalib, Utsmannya kalah semuanya? Kata para ulama, dosa kesyirikan Allah ganti dengan apa? Pahala tauhid. Dosa menghinakan Nabi kita Muhammad SAW, Allah ganti dengan apa? Membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar Pak, lillahi imru'un, Allah memiliki hamba yang Allah cintai, amila salihan, dia selalu beramal saleh. Dan usahakan Pak, itulah termasuk yang doa kita, dipanjangkan umur kita, tapi apa? Amal kita juga baik. Sampai kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik, khairun nas, orang yang paling baik, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya. Tapi ingat, bukan cuma panjang umur 100 tahun panjang umurnya nggak pernah sholat, untuk apa? Panjang umurnya tapi apa? Wa hasuna amaluhu, amalnya juga apa? Baik. Ini kata para ulama. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Wa qaddama khalisa, dan dia beramal dengan cara yang ikhlas. Salatnya, sedekahnya, zakatnya, semua harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtana mahdhura, dan dia tinggalkan hal-hal yang mahdzur, yang dilarang. Kecil apapun Pak, usahakan jangan tanya ini hukum makruh atau
haram. Nabi melarang untuk minum berdiri. Jangan tanya makruh atau haram. Tinggalkan saja. Kita menjadi orang yang Allah cintai. Ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana haitukum anhu fajtanibu." Apa saja yang aku larang, tinggalkan semua. Jangan tanya lagi hukumnya haram atau makruh. Selesai, tinggalkan. Bas, semua tinggalkan. Tidak usah tanya lagi. Kalau kita, Pak, mengatakan makruh atau haram, oh makruh, kita kerjakan, Pak. Biasanya yang makruh itu membawa ke yang haram. Itu biasanya. Nah, wallahu alam bisawab. Itu nasihatnya Ali bin Abi Thalib. Wallahu alam. Taib. Kemudian, Pak, Masya Allah, wasiat Ali bin Abi Thalib yang berikutnya, dan ini wasiat yang sangat penting sekali, Pak. Nabi kita Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Khudhu minni hadhil kalimatil khams." Ambil dari saya 5 kalimat ini. Berapa kalimat? 5. Yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, "La yarjuwanna 'abdun illa rabbah." Janganlah salah seorang hamba berharap kecuali sama siapa? Allah saja. Ini, Pak, kalimat akidah ini. Banyak orang ngaji, Pak, tapi tetap masih berharap kepada manusia. Berharap dia itu orang, berharap fulan beli dagangan dengan kita, berharap kita itu dengan apa, atasan kita menaikkan apa, jabatan kita, berharap sama fulan membantu kita dan sebagainya. La yarjuwanna ahadun illa rabbah. Janganlah seorang itu berharap kecuali sama siapa? Allah. Manusia, Pak, susah manusia. Antum bergantung sama manusia, maka apa? Ukila ilaih, antum akan digantungkan oleh Allah kepada dia. Manusia ini lemah sekali, gak punya apa-apa. Tapi kalau kita, Pak, dan hatta Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan tauhid, akidah yang kuat. Apa kata Nabi? "Salu rabbakum hatta syista'ana alaikum idan qata." Mintalah sama Allah sampai tali sendal, tali sepatu putus. Minta sama siapa? Allah. Maksudnya ucapkan bismillah. Antum tahu Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak faham. Pertama kali yang didatangkan bukan ustaz, pertama kali yang dikatakan bukan masyayikh, ulama, imam siapa, bukan. Ibnu Taimiyah pertama kali datangkan siapa? Allah. Diambil, Pak, ambil wudunya, kemudian apa? Salat. Minta sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyelesaikan Sahihul Bukhari min awal ila akhirih. Wallahi kullu hadis wada'ahu Al-Bukhari fi kitabih as-sahih. Imam Bukhari meletakkan satu hadis yang sahih. Beliau selalu mulai dengan apa? Salat. Minta sama siapa? Allah. Enggak datang ke Imam Ahmad ibn Hanbal, sahih Imam Ahmad gurunya, Pak. Nanti dulu nanya Imam Ahmad. Enggak nanya sama siapa, Yahya ibn Ma'in atau Ali ibn Madini, yang mana ini mereka semua lama syekh yang Bukhari. Enggak nanya, Pak. Tapi apa, Yahya al-Dhuhli? Tapi yang namanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah datang selalu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali hatta khatama sahihahu, sampai selesai semua dikhatamkan Sahih Bukhari, datang kepada siapa? Imam Ahmad. Datang kepada siapa? Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, dan ulama-ulama yang lainnya. Mereka semua setuju dengan hadis Sahih Bukhari kecuali 5 hadis saja yang Imam Ahmad nggak setuju. Oh, hadis ini bukan sahih, tapi hadisnya apa? Dhaif. Tapi tetap kekeh Bukhari memasukkan hadis itu ke dalam apa? Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari menganggap hadis itu sahih. Tapi ala kulli hal, lihatlah akidahnya Bukhari rahimahullah. Tidak datang kepada siapa? Makhluk. Mengharapkan ilmu kepada siapa? Allah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta ilmu sama siapa? Sama Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakanlah Rabb, ya Allah. Minta sama siapa? Allah. Rabbi zidni ilma. Hatta antum tahu, Pak, Masya Allah, rezeki jangan berharap sama fulan wala allan. Berharap sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Jadi kesembuhan jangan antum berharap sama siapa? Dokter. Ada. Belum kan? Hatta kesembuhan, la yarjuwanna ahadun illa rabbah. Jangan seorang itu berharap kepada siapa? Allah. Antum sakit, datang ke rumah sakit, itu bukan antum jangan letakkan, gantungkan harapan ke dokter. Dok, sembuhkan saya. Wallahi dokter nggak bisa sembuhkan.
Sampai hari kiamat dokter tidak bisa sembuhkan. Yang sembuhkan siapa? Allah. Dokter cuma bisa ngobati. Makanya antum datang ke dokter, jangan antum ngomong, dok sembuhkan saya. Syirik itu. Wallahi syirik. Kenapa? Karena yang menyembuhkan cuma siapa? Allah. Syifa itu cuma Allah, Pak. Tapi ucapkan, dok obati saya. Kesembuhan terserah Allah. Bisa sembuh, bisa apa? Masih sakit. Ada yang Allah sembuhkan, ada yang Allah jadikan itu sakit. Makanya Pak kata para ulama, hatta antum sakit datang ke dokter cuma sebab saja, wasilah saja. Tapi kesembuhan datang kepada siapa? Allah. Akidah, Pak. Kalau kita dokter kayak gitu ngomong sama pasien, ana ruqyah, Pak. Sebelum ana ruqyah, ana ngomong ke pasien, ana wallahi kalau ana nggak dikasih izin sama Allah nggak bakal sembuh antum. Wallahi nggak bakal sembuh. Ana cuma manusia. Dan kita ini cuma wasilah. Siapapun ustaz, siapapun ulama, hatta dia ini qurra ataupun orang yang faham sunnah Nabi SAW, kapan Allah nggak kasih izin nggak bakal apa? Sembuh. Makanya jangan berharap kecuali sama siapa? Allah. Kalau berharap sama manusia, Pak, antum tahu, masya Allah, sampai para ulama mengatakan wa bunayya Adam, dan Bani Adam, kapan antum gantungkan harapan ke mereka, antum minta terus sama mereka, ya ghadabu, mereka bakal apa? Marah. Fasalullah, maka mintalah sama Allah Subhanahu wa taala yang pintunya la yuhjabu, enggak bakal ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berharap sama manusia. Antum minta sama manusia, Pak, sekali minta oke, dua kali minta oke, tiga kali ya udah bosan aja dia. Fulan lagi datang. Tapi Pak, kalau sama Allah, Allah Karim, Allah jadikan hati manusia bantu dia tanpa kita ngomong. Kenapa? Allahu ya'lamu ma tukinnus sudur. Allah tahu apa yang ada di hati kita. Tanpa kita ngangkat tangan pun, Pak, ke atas minta doa sama Allah, tanpa kita ucapkan permintaan kita, apa yang kita rasakan di hati, tahu nggak Allah? Tahu Allah SWT. Maka apa? Jangan harapkan seapapun kecuali sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu alam bissawab. Baik, kemudian wala yakhafanna illa dzambah. Dan janganlah, yang kedua nih, dan janganlah seseorang itu takut kecuali dosa dia. Naam, sahih. Usahakan, Pak, antum itu kalau takut sama dosa, sekali berbuat dosa langsung istaghfiru rabbakum, minta ampun sama siapa? Allah. Langsung taubat, kalau bisa ikuti dengan sholat taubat, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nantilah, berarti belum takut dari apa? Dosa. Antum tahu, masya Allah, Pak, Allah cinta orang kayak gitu, takut sama dosanya. Kapan berbuat dosa langsung taubat, takut dia, nggak mau dia tunda lama-lama. Dia takut ujung-ujung istidraj. Apa istidraj? Allah tunda hukuman, tapi kapan tiba masanya, Pak, langsung numpuk hukuman Allah. Itu bahaya. Allah katakan kan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj mereka dari jalan yang mereka nggak tahu, nggak sadar mereka ini. Kami kasih nikmat, buatlah dosa. Kami kasih apa? Nikmat terus. Wa numli lahum inna kaidi matin. Kami akan terus kasih imla untuk mereka. Ditangguhkan, ditunggukan terus seperti itu. Inna kaidi matin. Tapi apa? Tipu dayaku apa? Matin, kuat. Maka apa, Pak? Orang kalau udah kena tipu daya, besar urusannya sama Allah. Makanya ada aja orang dikasih nikmat, berbuat dosa, Pak, ada aja. Tapi kapan datangnya masanya, Pak, habis semua. Habis, Pak, sama dia. Itu yang perlu kita perhatikan. Makanya seseorang tuh kalau udah berbuat dosa langsung takut sama Allah SWT, takut dosa dia. Makanya masya Allah, Pak, Allah cinta orang kayak gitu. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis, Allah SWT berfirman, hadis qudsi, aznaba abdi dzamban wa alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bidzanbi faghafartu lahu. So, ada hambaku, dia berbuat satu dosa, dzanban, satu apa? Dosa. Wa alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba, tapi dia tahu bahwasanya dia memiliki Allah Maha apa? Pengampun dosa. Maka dia bertobat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ghafartu lahu, aku ampunkan dosa dia. Dua kali ya, Pak, ngulang lagi. Wajar, Pak, manusia kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam apa? Berbuat salah sampai wallahi hatal mamat, sampai kita mati berbuat salah. Kedua kali, Pak, sama. Tapi dia tahu, Pak, saking takutnya dia dari dosa, dia apa? Taubat lagi yang keduanya. Yang ketiga kali sama juga, sama persis. Yang ketiga kali apa kata Allah SWT?
Ishhadu fa inni qad ghafartu lahu falyamal ma syaa. Saksikan kalian wahai para malaikat bahwasanya aku qad ghafartu lahu, aku ampunkan semua dosa dia. Falyamal ma syaa, silahkan dia kerjakan apa yang dia mau, apapun dosa yang dia mau. Karena Allah udah duluan apa? Cinta. Tapi Pak, kalau orang udah Allah ucapkan seperti itu, dia malas untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT. Maksudnya Allah kasih jaminan, Pak, ampunan apa? Dosa. Allah pasti ngampunkan. Berarti Pak, itu gara-gara kita udah dicintai oleh Allah, gara-gara takut dari apa? Sebuah dosa. Fadhal adzan dulu. Kita lanjutkan madal adzan. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Baik. Kita lanjutkan lagi. Jadi Pak, tadi udah kita bahas berapa tadi? 2 ya. Pertama, la yarjuwanna abdun illa rabbah. Janganlah seseorang hamba berharap kecuali kepada siapa? Allah. Afwan, Pak, itu sama seperti hadis Nabi kita Muhammad SAW untuk wasiat kepada siapa? Ibnu Abbas. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta sama siapa? Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta bantuan, minta sama siapa? Allah. Makanya Pak, kita kadang-kadang ya kalau ada masalah apapun, itu kalau minta sama manusia itu hartanya terbatas, rezekinya terbatas, ilmunya terbatas, kemampuannya terbatas, kekuatannya ada batasnya. Bahkan kesabaran dia untuk kita datangin ada batasnya, kan gitu. Kalau datangin terus nggak mau dia, sahih. Tapi kalau sama Allah tidak ada batasnya. Makanya minta sama siapa? Allah. Sampai Masya Allah semua manusia, walau istama'at, kalau seandainya manusia dan jin, min awalihim wa akhirim, dari awal sampai akhir, ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau mereka itu berkumpul untuk ngasih engkau manfaat, nggak bakal bisa mereka ngasih manfaat kecuali apa yang telah Allah tulis. Kalau udah Allah tulis Pak, nggak bakal bisa. Dan yang ditulis oleh para malaikat berupa takdir manusia bisa nggak berubah? Bisa. Kalau antum minta sama siapa? Allah. Hadis yang sahih disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah. La yaruddul qada illa ad-du'a. Nggak bakal ada yang bisa merubah takdir kecuali siapa? Kecuali apa? Doa. Minta sama Allah, selesai. Illa ma katabahu Allahu lak. Apa yang udah Allah tulis, Pak, Allah tetapkan, udah. Mau manusia ngumpul ngasih manfaat nggak bakal bisa, Pak. Tapi bisa kalau kita minta sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Apapun, Pak. Dan itu perlu kita perhatikan. Dan sebaliknya kalau mereka berbuat bahaya, Pak, mau berusaha membahayakan kita, A, B, C, berusaah untuk apa dan sebagainya. Kalau Allah nggak takdirkan, maka nggak bakal apa? Bisa. Kecuali telah apa Allah yang takdirkan. Na'amallahu alam biswab. Kemudian yang kedua, wala yakhafanna illa dzanbah. Tidaklah dia itu takut kecuali apa? Atas dosa dia. Ketiga, Pak, Masya Allah, ini penting. Wala yastahi idza su'ila amma la ya'lam an yaqula la a'lam. Yang ketiga, Pak, ini kalimat yang ketiga dari Ali bin Abi Thalib. Seseorang wala yastahi, jangan sampai malu seseorang idza su'il, kalau dia ditanya tentang satu hal yang dia nggak tahu, an yaqula la a'lam, untuk dia mengucapkan la a'lam, jangan malu, aku nggak tahu. Ini banyak orang, Pak, Masya Allah, ketika ditanya dia nggak tahu hukumnya, asal jawab aja. Ini bahaya. Ana, Pak, beberapa kali, walhamdulillah, dan ana berusaha untuk istiqomah di situ. Kapan nggak tahu, tanya yang lain lah. Kenapa? Jangan paksa, jangan paksa. Ana, Pak, Masya Allah, dan kawan-kawan yang lain dibiasakan dari awal, sejak awal pendidikan. Jangan ambil beban besar di pundak kita yang kita bawa di hadapan Allah. Kapan nggak tahu, ucapkan nggak tahu, apa susahnya? Dan nas'alullah as-salamata wal afiyah. Yang parahnya, Pak, Masya Allah, ada orang bidangnya bukan ilmu, tapi menjawab bukan tanpa ilmu, menjawab tanpa ilmu. Dan ini, Pak, banyak sekali orang ditanya tentang suatu hukum, asal jawab, bukan bidangnya. Dan dia malu untuk mengucapkan la a'lam, aku nggak tahu. Banyak, Pak, Masya Allah. Dan ini termasuk tanda hari kiamat. Diangkatnya apa? Ilmu. Kata Nabi SAW, inna min asyaratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yakthural jahl. Sesungguhnya tanda hari kiamat, ilmu diangkat, kebodohan merajalela. Sampai apa kondisinya? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang jahil dijadikan ru'usan, tokoh, pemimpin. Ujung-ujungnya fa'aftau bi ghairi ilmin, ditokohkan jahil dengan agama, berfatwa tanpa ilmu.
Berfatwa tanpa ilmu. Banyak Pak contohnya, orang yang bukan bidangnya berbicara urusan agama, pedangdut. Jangan sebut Pak. Nah, pedangdut ngomong apa? Agama. Rusak nggak yang dia bawa? Rusak. Dan ini banyak Pak kondisi. Untuk mengucapkan la alam, coba antum tanya, tahu nggak dia dalil tentang urusan itu? Taunya pakai akal. Iya Pak, kalau urusan dangdut bisa kita ngarang. Agama tak bisa dikarang-karang. Kalau antum mau buat karang lirik-lirik itu bisa antum ngarang. Agama ini Pak. Milik siapa agama? Lillahi dinul khalis. Milik Allah agama yang murni. Agama harus murni Pak. Milik siapa? Allah. Nggak bisa Pak kita karang-karang pakai akal kita. Makanya ini musibah Pak. Orang kalau udah nggak tahu ucapkan wallahu alam la adri. Anak-anak wallahi anda tidak tahu. Coba tanya ustaz yang lain yang bisa faham, yang lebih tahu. Antum tahu malaikat Mak? Malaikat. Antum tahu malaikat? Wallahi malaikat ibadun mukramun. Hamba Allah yang Allah muliakan Mak. Yang mana para malaikat nih kapan diperintahkan? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka akan kerjakan langsung. Sami'na wa ta'na. Malaikat Mak disuruh apa kerjakan. Ketika para malaikat ditanya oleh Allah dengan beberapa nama yang ada di surga, mereka nggak tahu apa kata para malaikat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, kami nggak ada tahu ilmu itu. Kami nggak ada ilmunya di situ. Illa ma 'allamtana, kecuali Engkau ajarkan untuk kami. Innaka antal alimul hakim. Engkau maha mengetahui ya Allah. Malaikat Pak tidak malu mengucapkan apa? La ilma lana, kami nggak ada ilmu. Bukan ngomong la na'lam. Pak beda loh, la na'lam kami nggak tahu dengan la ilma lana. La na'lam kami nggak tahu, la ilma lana kami nggak ada ilmunya sama sekali. Merasa apa? Merasa bodoh Pak. Ini tawadhu para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak malu Pak. Gimana kita mau malu mengucapkan anda tidak tahu? Dan bahkan antum tahu Al-Imam Malik rahimahullah, imam Daril Hijrah, imamnya Madinah nih Mbak, nggak sembarangan Mbak. Gurunya Imam Asy-Syafi'i yang ketika itu Pak kitab Muwatta beliau jadi rujukan besar di zamannya. Ulama ahli hadis di zamannya. Semua para ulama Pak berguru sama siapa? Imam Malik rahimahullah. Kebanyakannya seperti itu. Ma'ruf Imam Malik. Diceritakan Pak, diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi ini termasuk ulama ahlul hadis. Abdurrahman ibn Mahdi mengatakan kunna inda Malik ibn Anas. Kami pernah berada di samping Malik ibn Anas, Imam Malik kumpul seperti ini. Faja'ahu rajulun. Maka Imam Malik datangnya oleh seseorang. Faqala ya Aba Abdillah. Wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah ini kunyahnya siapa? Imam Malik ibn Anas. Ji'tuka min masirati sittati ashhur. Aku datang sampai di hadapan engkau saat ini. Perjalanan saya menghabiskan sittah ashhur. Berapa bulan? Sittah. 6 bulan Mak. Cuman minta fatwa kepada Imam Malik rahimahullah. Karena dia dengan orang-orang di kampung dia cuman percaya dengan ilmu siapa? Imam Malik rahimahullah. 6 bulan loh datang Mak. Hammalani ahlu baladi mas'alatan as'aluka anha. Ada beberapa permasalahan yang kaum saya di kampung memerintahkan saya untuk membawanya kepada engkau agar engkau jawab permasalahan itu. Yang mana kami nggak tahu hukumnya. Qala fasal. Apa kata Imam Malik? Tanyalah. Masalah apa itu? Fasa'alahu ar-rajulu an mas'alah. Ditanyalah tentang satu masalah. Faqala la uhsinuha. Kata Imam Malik, aku nggak yakin aku bisa jawab. La usini, aku nggak tahu jawabannya. Faqala fabuhita ar-rajul ka'annahu qad jaa'a ila man la ya'lam kulla syai'. Tanya masalah yang kedua, apa kata Imam Malik? La usinuha, aku juga nggak tahu. Yang ketiganya Pak, ditanya, la usinuha, aku juga nggak tahu. Apa kata Abdurrahman ibn Mahdi, muridnya Imam Malik ibn Anas? Seakan-akan Imam Malik ini Pak tidak tahu satu pun hukum dalam urusan apa? Agama. Imam Malik rahimahullah yang ngafal alafal hadis,
dari Nabi kita SAW. 1000 apa? Hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang tadi? Fa ayyu syai'in aqulu li ahli baladati idza raja'tu lahum. Apa yang mau aku ucapkan untuk kaum aku kalau aku pulang? Sedangkan engkau enggak jawab apa-apa. Faqala qul inna Malik qal la usinuha. Cukup katakan Imam Malik enggak bisa jawab. Imam Malik, Pak. Atau disebutkan sebuah riwayat, Pak, 100 permasalahan. Apa kata Imam Malik? La uhsinuha. Aku nggak bisa. Dijawab cuma beberapa hal seperti itu. Ini apa? Tawadhu'nya para ulama. Makanya Masya Allah disebutkan juga oleh Ibnu Wahab. Ibnu Wahab nih, Pak, kenapa Imam Malik bisa sampai kayak gitu? Imam Malik. Ibnu Wahab mengatakan, sami'tu Malikan yaqul. Aku pernah mendengar Imam Malik mengatakan, yambaghi lil alim. Selayaknya untuk orang berilmu an ya'laf fima ashkala alaihi qaula la adri. Hendaknya seorang yang berilmu untuk terbiasa mengucapkan beberapa hal dalam beberapa permasalahan ucapan la adri. Aku ndak faham. Aku nggak tahu jawabannya. Usahakan. Fa innahu asa an yuhayya lahu khair. Yang mana itu insya Allah akan jauh lebih baik untuk dia. Wa kuntu asma'uhu katsiran ma yaqul la adri. Dan apa kata Ibnu Wahab? Aku sering sekali mendengarkan Imam Malik dalam majelis mengatakan la adri. Aku tidak tahu. Ini kata Imam Malik rahimahullah. Dan bahkan Ibnu Wahab mengatakan tentang Imam Malik, "Lau katabna an Malik la adri la mala'na al-alwah." Kalau kami tulis, Pak, ucapan Imam Malik la adri, penuh buku kami semua dengan apa? La adrinya Imam Malik. Saking nggak taunya Imam Malik tuh banyak gitu loh, Pak. La adri, la adri, la adri. Ini Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Makanya, Pak, Masya Allah disebutkan oleh Syekh Umar Al-Mukbil, ma zadahu hadzal maslak fi qauli la adri illa rif'ah wa makana fil ummah. Orang, Pak, semakin sering mengucapkan ana la adri. Wallahi ma'alam. Allahu a'lam. Ana enggak tahu, wallah. Ana enggak paham ini. Coba tanya yang lain. Itu, Pak, apa kata beliau? Tidaklah dia sering mengucapkan itu kecuali bertambah rif'ah, ketinggian pada umat dia. Dan juga apa? Makana kedudukan yang tinggi di hadapan banyak orang. Maksudnya orang tuh, Pak, akhirnya segan sama dia. Enggak sembarangan. Itu apa? Ucapan la adri. Makanya, Pak, usahakan. Dan bahkan Masya Allah disebutkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud, Pak, pernah mengatakan, Masya Allah, dan ini bagus. Qaulur rajul fima la ya'lam la a'lam nisful ilm. Seseorang ketika dia nggak tahu mengucapkan la a'lam, aku nggak tahu, itu dia telah mendapatkan setengah ilmu. Kalau dia tahu, sempurna ilmunya. Tapi kalau nggak tahu dia ucapkan la a'lam, maka apa? Ilmunya setengah. Berarti, Pak, kalau bisa ucapkan walaupun kita nggak tahu, kita tuh udah Allah kasih ilmu. Tapi apa? Pahala ilmu setengah nggak ada masalah sama sekali. Sisanya tinggal kita pelajari. Antum tahu, Pak, Masya Allah. Ana punya sahib. Dulu Ustaz Iqbal Gunawan ngajar di Bukhari. Dokter. Kawan Idat Lughawi itu loh, Masya Allah. Ana masuk langsung Tsanawi karena Ana dari Mutawasid. Ada kawan dari Idat Lughawi. Yang sekarang yang jatuhnya kalau Ana Tsanawi itu satu kelas. Jadi ceritalah, ada salah satu kawan kami, Pak Ustadz Iqbal Gunawan ini, ya tes ujian, dibagikan lembaran ujian. Ada kawan anak, Pak, Masya Allah, nggak belajar malamnya, asik breakdance saja dia kerjanya. Waktu itu lagi rame-ramenya orang mencak-mencak, entah kenapa, nggak tahu. Nah, ala kulil seperti itu. Akhirnya nggak belajar dia, banyak nggak tahunya, Pak. Pas dia nggak tahu, dia jawab apa? Allahu a'lam. Pas bagi nilainya, Pak, besar nilai dia. Kaget semuanya. Lah, kok besar nilai ente? Ini dikasih setengah sama ustadznya. Kenapa? Apa kata ustadznya? Ustadznya ngomong, qauluka fima la ta'lam, la a'lam nisful ilm. Engkau mengucapkan nggak tahu. Ini kata Abu Daud. Engkau mengucapkan aku nggak tahu, dalam permasalahan engkau nggak tahu, itu engkau telah mendapatkan setengah ilmu. Ustadznya ngasih apa? Setengah. Besoknya, Pak, ujian lagi.
Nggak tahu lagi dia jawab Allah alam. Nggak dikasih sama Ustaz apa? Nilai keenaan nanti. Malah orang nggak belajar. Itu terjadi, Masya Allah. Maksudnya Pak, ini didikan asatidah kita Pak untuk sering-sering mengucapkan Allahu alam. Ana nggak bisa jawab. Nah, itu usahakan seperti itu Pak. Nam Allah alam bisawab. Taib. Kemudian Pak, Masya Allah. Yang keempat, ini penting. Ini untuk kita semua, Pak. Wala yastahi an yata'allam idza lam ya'lam. Jangan seseorang tuh malu kalau nggak paham ilmunya untuk belajar. Banyak orang, Pak, nggak mau belajar gara-gara apa? Satu, pertama udah umur tua, nggak bisa baca Quran, nggak mau belajar. Wala yastahi, jangan malu, Pak. Kalau nggak bisa baca Quran, berarti baca apa? Iqra. Ustaz malu, Ustaz. Nggak boleh. Ini ucapan siapa? Ali bin Abi Thalib. Nggak boleh, Mak. Selesaikan. Jangan ucapan anak malu. Ada orang, Mak, udah ustad, nggak mau lagi belajar. Nggak boleh. Ada orang udah ngisi kajian, nggak mau lagi belajar. Nggak boleh. Kita, Pak, hukum belajar sampai apa? Mati. Imam Ahmad ibn Hanbal, Pak, meninggal tetap belajar. Jangan dikira enggak belajar, oh anak udah cukup kok, udah cukup mondok 6 tahun, kuliah 4 tahun, enggak belajar lagi. Hatta mati antum dapat gelar doktoral, Pak Doktor, tetap belajar. Enggak bisa enggak, Pak, kita. Enggak bisa. Anak ini dokter mau duduk di. Ada itu, Pak. Kadang-kadang kita perasaan anak ini ustad loh, masa mau duduk lagi kajian di ustad yang lain? Enggak boleh, Pak. Perasaan itu harus ditarik gitu loh. Ada orang semisal anak tidak mau lagi kajian lah, istri ustad kok. Istri anak, Pak, sampai sekarang rajin kajian. Kalau di Al-Islam itu, Pak, selalu hadir. Bang, adik kajiannya, kajian lah. Ngingetin terus, Dek, Bang, adik kajiannya, kajian lah. Terus kayak gitu, Pak. Setahu anak sampai di sini dulu kajian terus. Bukan udah istri ustad. Ya akhi, istri ustad itu siapa yang jamin ustadnya ngajar ketika di rumah? Ustadnya sibuk, ya macam mana nggak lagi waktu, Pak. Makanya anak tuh bingung ya, kalau ada orang awam nggak mau belajar tuh di mana hatinya? Anak nggak pernah tahu. Itu bahaya loh, Pak. Kalau antum udah merasa cukup dengan ilmu antum, artinya antum la yazalur rajulu jahilan. Orang tuh akan terus dikatakan jahil selama dia ngaku dia berilmu. Anak udah nggak mau kajian lah, udah cukup. Yang penting sunnah aja, udah selesai. Jahil itu, Pak. Itu terjadi di mana-mana. Nggak bisa, tetap kajian-kajian. Nggak bisa anak bapak anak ustad. Bapak anak apa? Antum tahu kisah Nabi Nuh alaihi salam? Anaknya gimana Kan'an? Kafir atau muslim? Kafir. Sampai yang dijadikan tokoh orang kafir oleh Allah SWT dalam surah At-Tahrim, siapa istrinya? Nuh sama istri siapa? Lut. Ada nih istri ustaz malu untuk kajian. Ya akhi, untuk kita harus ingatkan, nggak bisa selesai, nggak bisa, Pak, nggak bisa. Makanya harus kita perhatikan ilmu itu, Pak, luas. Kalam Allah tuh luas. Al-Imam Ibnu Taimiyah kata Dzahabi rahimahullah menafsirkan satu ayat dalam Al-Fatihah, satu ayat menyelesaikannya syahran, satu bulan, satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syahr, satu bulan. Bukan satu bulan sekali, Pak. Tiap hari. Bukan bulan sekali ya, satu pertemuan. Lah, tiap hari, Pak, pertemuan selama sebulan baru selesai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luas, Pak, antum nggak bakal selesai. Makanya hatta antum sudah selesai, hatta anak kita punya anak, nak nggak boleh, nak udah mondok tetap belajar, tetap kajian sama siapa, tetap. Itu perlu kita tekankan. Makanya kalau bapak-bapak ada yang belum bisa baca Quran, malu Iqra, jangan, Pak, jangan. Ahsan malu di dunia dibandingkan malu di hadapan Allah. Mata manusia nih, Pak, nggak ada masalah antum ditengok sama orang anak-anak yang masih Iqra. Mungkin ada hinaan, mungkin ada apa. Sebentar itu, Pak, sebentar. Yang lainnya itu pujian, yakin anak. Yang lain itu pujian. Nah, belajarlah Iqra, bukalah Al-Qur'an, belajar sama Ustadz siapa datang ke sini. Ustadz siapa datang, Iqra, belajar. Ustadz anak afwan, anak ini masih jahil, Ustadz.
Antum nggak apa-apa, akhi, belajar Iqra. Ya nggak apa-apa, Ustaz. Antum belajar. Kenapa, Pak? Kalau udah antum malu, apa kata para ulama? La yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Orang nggak bakal mendapatkan ilmu yang pertama mustahin, pemalu. Mana malulah. Ana gak enakan lah. Ana apalah. Itu yang pertama. Kedua, mustakbir. Orang sombong, merasa sudah berilmu, nggak bakal dapat ilmu, Pak. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kata beliau ini, wa sadaqa radhiyallahu anhu. Betullah apa yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Wa kam mana al haya min unasin an yata'allamu. Betapa banyak orang-orang dihalangi dari belajar gara-gara rasa apa? Malu. Imma khaufan minal ghalat, karena takut salah. Dibuka bahasa Arab, kelas bahasa Arab. Antum ikut enggak? Enggak, takut salah. Takut apa? Gak boleh takut salah, Pak. Gak bisa, antum jangan malu di situ. Salah lah, tidak ada masalah sama sekali. Au hadar an yajlisu inda man huwa asghar minhum sinnan, atau malu belajar dari orang lebih muda. Ustadznya ini masih umurnya sekian. Ada kayak gitu, Pak. Gak boleh. Antum hatta 60 tahun tetap pelajari. Dan ini perhatikan, Masya Allah. Antum kalau belajar ulumul hadis, di ulumul hadis itu ada istilah riwayatul akabir anil asagir. Riwayat ulama lebih besar meriwayatkan dari yang lebih kecil. Imma sinnan wa ilman, imma ilmu ataupun apa? Umur. Yang penting itu ilmu, Pak, ambil. Jangan kita sia-siakan. Ini kata beliau, au aqalla wajahatan ijtimaiyah, atau secara status sosial dia lebih rendah dibandingkan kita. Jangan, Pak. Antum tetap nuntut ilmu, tetap apa? Belajar. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian, Pak, yang kelima. Wa inna sabra minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad, la khaira fi jasadin la ra'sa lahu. Sesungguhnya kesabaran di dalam iman itu seperti kepala dalam jasad. Tidak ada kebaikan jasad kalau nggak ada kepalanya. Berarti tidak ada kebaikan iman kalau tidak ada apa? Sabarnya. Bawaannya marah terus, bawaannya gugat terus, bawaannya apa terus dan sebagainya. Maka apa? Tidak ada kebaikan. Kapan dia sulit marah? Makanya sampai Nabi SAW mengatakan ta'isa abdud dinar, celakalah untuk hamba-hamba dunia. Ta'isa abdul dirham, celakalah hamba-hamba dinar dirham. Ta'isa abdul makhisah celakalah orang-orang budaknya kedudukan dan pakaian. Sampai apa kata Nabi? Idza u'tiya radi wa idza lam yu'ta lam yarda. Kalau dia itu dikasih sama Allah dia senang, kapan nggak dikasih dia marah, nggak sabar, Pak, bawaannya. Maka ini jangan kita seperti itu. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Dan kita, Pak, ketika kita sabar, insya Allah ada jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 5 hal ini disebutkan oleh siapa? Oleh Ali ibn Abi Thalib. Jaga 5 hal tadi, Pak. Itu perlu kita ketahui. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Hatta kita ini kalau ada kesabaran, Pak, dalam iman kita, itu nyaman hidup. Sampai apa kata Syekh Umar Al-Mukbil? Beliau mengatakan, faidastahkamatil azimmat wa ta'aqqadat hibaluha, sampai kondisi seseorang tuh susahnya minta ampun dan banyak ikatan kesulitan dalam hidup dia, wa taradafatid dawa'iq wa tala lailuha, dan bahkan yang nama kesempitan terus menumpuk hal yang sama, Pak. Dan rasanya malam itu begitu panjang ya, Masya Allah, Pak. Kalau kita sedang susah, Pak, tidur pun bangun jam 2, aduh kapanlah pagi. Nanti kebangun lagi jam 3, kapanlah pagi. Maksudnya seakan-akan malam itu apa? Begitu panjang, saking stresnya kita. Fas-sabru wahdahu alladhi yushi'u lil muslim nural asim minat takhabbut. Maka kesabaranlah adalah cahaya satu-satu yang bisa menyinari kaum muslimin. Wal hidayah wal waqiyah minal qunut. Dan hidayah jalan petunjuk yang menjaga kita dari apa? Keputusasaan. Ada orang, Pak, bunuh diri bulan lalu kalau nggak salah, anak di satu tempat ketika anak sebelum anak kajian lagi naik kendaraan dijemput, diceritakan, Ustaz, ada tempat kami bunuh diri. Anak cuma nanya satu hal, sering nggak dia keluh kesah? Sering kata dia.
Nanti ngomong ini tentang kehidupan dia. Betul. Kenapa? Tidak sabar. Ujung-ujungnya kematian kata dia lebih bagus dibandingkan apa? Hidup. Itu banyak kondisi apa? Karena nggak sabar lagi dengan kondisi hidup dia. Sampai kondisi paling susah pun, maka kita harus sabar letakkan di hadapan Allah SWT itu harapan roja. Makanya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yatamannayanna ahadukumul maut bidurrin asabahu. Janganlah salah seorang itu kalian itu minta kematian karena ketimpa musibah yang berat bagi dia. Jangan. Bidurrin umum, sakit. Antum sakit parah, kanker apa, jantung, Mbak, jangan ngomong ya Allah udah mati aja. Mati betul. Harapkan yang betul Pak sama Allah, rojak kepada Allah SWT. Makanya wajar kan ketika ada salah seorang yang sudah tua, sakit, demam, Nabi datang jenguk. Apa kata Nabi? La ba'sa tahurun. Insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah ini sebagai apa? Penghapus dosa. Apa kata dia? La human tafur ala syekhin kabir tuziruhul kubur. Enggak, ini demam yang berat bagi saya untuk orang yang sudah tua yang siap diantar kepada kuburan. Apa kata Nabi? Idzan fana'am. Kalau gitu ya sudah, iya berarti insyaallah. Nabi keluar, Pak, mati. Apa salahnya roja Pak mengharapkan kepada siapa? Allah SWT. Makanya kata Nabi, sangat minta kematian. Jangan Pak, sabar dulu sampai divonis Pak. Divonis sama apa kalau istilah orang kalau ada kanker itu ada apa sampai yang keempat stadium, sampai stadium Pak, stadium yang tinggi 4 pun Pak, jangan minta kematian lah, jangan, rojak sama Allah SWT. Pun kalau seandainya memang betul-betul tidak tahan lagi, maka apa kata Nabi SAW? Falyakul, doa dia maka apa? Allahumma tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, matikan saya kalau memang wafat itu lebih baik untuk saya. Dan hidupkan saya wa ahyini in kanatil hayatu khairan li. Dan hidupkan saya kalau memang kehidupan ini baik untuk saya. Tanamkan roja itu Pak kepada Allah. Kita nggak tahu mana yang baik ya Allah, Engkau lah. Jadi Mak jangan mudah putus asa. Kena masalah apa putus asa, masalah apa putus asa, masalah apa putus asa. Putus asa itu Pak datang dari siapa? Syaitan ar-rajim. Na'amullah alam bis-shawab. Jadi Pak memang betul-betul harus sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'amullah alam bis-shawab. Baik. Waalaikumsalam Ustaz. Apakah saat belum balik atau masa kecil kita melakukan keburukan tidak dihitung dosa? Bagaimana dengan mencuri, apakah tidak berdosa? Naam, sahih. Anak kecil yang belum balik tidak ada dosanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, rufi al-qalam an thalatha. Pena diangkat dari 3 hal. 3 orang. Salah satunya Pak wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia ini mimpi basah. Atau artinya apa? Baligh. Kalau dia mencuri ada nggak dosanya? Nggak ada dosanya. Tapi wajib ganti. Ada anak kita, na'udzubillah, la qadarallahu lana. Jangan sampai Allah takdirkan untuk kita nyuri barang orang. Maka Pak wajib ganti. Dosa nggak ada dosa, nggak ada dosa bagi bapak dia, nggak ada dosa bagi anaknya tadi, nggak ada dosanya. Tapi wajib ganti. Itu yang perlu kita ketahui. Tapi nggak ada dosa. Dosa nanti dihitung kapan dia berbuat salah kalau sudah balik. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullahu alam bis-shawab. Jadi seperti itu. Waalaikumsalam Ustaz, bagaimana cara menebus sumpah tapi tidak dilakukan? Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna min ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Kafarat sumpah kalau kita nggak bisa lakuin, maka apa? Fakaffaratuhu, kafaratnya, tebusannya it'amu asyarati masakin, memberikan makan berapa orang miskin? 10. Aw kiswatuhum, atau ngasih pakaian 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Maka kalau nggak bisa dia puasa berapa hari? 3 hari. Maka itu apa? Cukup untuk apa? Menebus sumpah kita kalau nggak bisa dilakukan. Na'am wallahu alam bissawab. Makanya jangan kebiasaan sumpah. Jangan kebiasaan apa? Sumpah sikit-sikit wallahi, sikit-sikit, kecuali ucapan wallahi ini
minal lagwi fi aimanikum, sumpah lagu. Ini bahasa orang Arab sering ngomong, wallah, itu sering. Ini cuman logat saja gitu loh, cuman kebiasaan saja, bukan maksud sumpah. Maka ini nggak ada masalah sama sekali. Kalau mereka ngomongkan yallah ta'ala atau wallah, maksudnya haqqan, tapi bukan sumpah maksudnya. Itu kita termasuk lagwi fi aimanikum, hal-hal yang lagu saja, hal-hal yang lagu. Tapi kalau memang maksudnya sumpah, maka ini jangan kebiasaan untuk bersumpah, apalagi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Fadhal yang lain silahkan. Kalau ada yang lain. Syukran. Waalaikumsalam. Ustaz Afan mau nanya, Ustaz, apakah benar jika ada anak kecil yang belum balik, apakah dosa ditanggung oleh orang tuanya? Syukran. La. Kenapa Allah berfirman wala taziru waziratun wizra ukhra? Seseorang itu enggak bakal bisa memikul dosa orang lain. Anak berbuat salah, apalagi belum balik, nggak mungkin yang dibebankan dosa siapa? Bapaknya. Kecuali bapaknya tak ngajarkan. Lain cerita. Dia berdosa gara-gara tidak mendidik apa? Anaknya. Ini kata para ulama. Maka seorang hatta, antum tahu kan? Ada satu hadis. Padahal hadis ini palsu loh. Selangkah anak perempuan keluar dari rumahnya tak berhijab, gimana hadisnya? Ada kan antum dengar itu kan? Maka bapaknya apa gitu? Anak lupa karena hadisnya palsu, ngapain dihafal? Ini Pak, hadisnya apa? Maudhu', hadis palsu. Yang salah anak tak berhijab, kok yang kena siapa? Bapaknya. Kalau bapaknya nasihatin, Pak, enggak ada salahnya lah. Kenapa? Wala tajru wajratun wizra ukhra. Yang salah kalau seandainya bapaknya nggak ingatkan, betul salah. Contohnya apa? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'adzabul mayyit biniyahati ahlihi. Seorang mayit akan diazab oleh Allah karena paratapan keluarganya. Keluarganya yang meratap. Mayitnya kena apa? Azab. Gara-gara dia nggak ngajarkan. Kecuali dia ngajarkan, lain cerita. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Baik, fadhal yang lain kalau ada. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang? Naam. Nah, apa Imam Malik memang nggak tahu atau meringankan beban dosa dia? Nah, taib. Imam Malik memang nggak tahu. Imam Malik memang ragu. Makanya Imam Malik mengatakan la uhsinuha. Aku nggak bisa jawab dengan sempurna. La uhsinuha. Aku nggak mampu jawab. Ini Pak, kata para ulama, memang Imam Malik nggak tahu. Kenapa? Kalau Imam Malik tahu hukumnya, dia nggak jawab, dia ngomong wallahu alam, dosa Imam Malik. Karena ada satu hadis, hadisnya hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man su'ila an ilmin fakatama. Siapa saja yang ditanya tentang sebuah ilmu tapi dia tutup-tutupi, dia nggak mau jawab, uljima bil hijamin minan nar, maka dia akan dicambuk oleh Allah dengan cambukan api neraka. Dia tahu hukumnya tapi dia nggak jawab, maka kena apa? Cambuk. Maka Imam Malik kondisi memang nggak tahu, memang wallah alam nggak tahu Imam Malik. Nah, ini perlu kita perhatikan. Dan antum tahu Pak, ada satu cerita, wallah alam, cerita ini imam sahih imam nggak sahih, tapi cerita ini diceritakan oleh Syekh Uthman Al-Khamis. Antum tahu Syekh Asy-Syinkiti, Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, wallah ma'ruf mufassir hadzal zaman. Ahli tafsir zaman kita sekarang, kitab Adwaul Bayan, ma'ruf. Pengajar di Jami'ah Islamiyah. Ini kata Syekh Uthman Al-Khamis, Pak, ceritanya. Ketika itu rektornya, mudirnya itu Syekh bin Baz. Lagi ujian, Pak, yang ngawas ujian siapa? Syekh Asy-Syinkiti, Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Syekh, Pak,
Asy-Syinkiti setiap kali ditanya tentang soal ujian, Syekh, apa jawaban ini? Kami tidak tahu. Dijawab sama beliau. Semua yang dijawab. Wad dalil, dalilnya apa wahai Syekh? Disebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Itu Pak, berita sampai ke Syekh bin Baz. Dipanggil sama Syekh bin Baz. Syekh Muhammad Al-Albani Asy-Syinkiti. Dipanggil. Kenapa kau mengatakan ini? Kenapa kau kasih jawaban itu kepada murid-muridnya? Apa kata Syekh bin Baz? Kata Syekh Muhammad Al-Albani Asy-Syinkiti. Gimana aku nggak mau jawab? Sedangkan udah ada hadis Nabi kita Muhammad SAW, man su'ila an ilmin fakatama. Siapa yang tanya tentang sebuah ilmu, dia nggak jawab, paling dia tahu, uljima bilijamin minan nar. Dia akan dicambuk oleh Allah dengan cambukan api neraka. Besoknya Pak nggak lagi ngawas ya Muhammad Al-Asy-Syinkiti diturunkan. Ini ceritanya Syekh Utbah Al-Khamis. Cuma Allah alam, ada yang mengatakan kisah ini saya, ada yang mengatakan kisah ini diragukan. Tapi Syekh Utbah Al-Khamis cerita gitu. Ya ala kulli hal Pak, itu saking takutnya para ulama tentang hadis gitu loh. Makanya Imam Malik tidak mungkin nggak tahu. Dia pun kalau ucapan Allahu alam pasti nggak tahu. Kalau dia tahu pasti dijawab. Jadi seperti itu. Nah, Allah alam bisawab. Tapi Pak, jangan antum nanti ngajar di sini ditanya Ustaz, kata Ustaz Abdurrahman, kalau nggak dijawab nanti kena cambuk loh. Nggak gitu juga konsepnya. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh kita meminjam di koperasi riba karena darurat untuk membayar hutang kepada teman yang sudah jatuh tempo? Syukran jawabannya. Mungkin nggak minjam sama ikhwan yang lain? Mungkin nggak kira-kira? Kalau mungkin jangan riba. Berat ya akhi kalau riba itu. Wallahi berat. Riba itu bukan solusi, tapi apa? Petaka. Banyak orang hutang alasannya darurat. Antum tahu kan? Pinjol-pinjol itu. Kenapa mereka berani minjam? Semua alasannya sama, beli beras. Darurat nggak itu? Ujungnya di mana mereka? Aina masirum? Di mana tempat mereka kembali? Gantung diri. Banyak loh Pak. Kenapa nggak bisa bayar? Itu bukan solusi. Itu bukan obat. Riba itu bukan obat. Pak, Masya Allah. Kalau antum mau obat, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Innallaha idza anzala da'an Innallaha lam yanzil da'an illa wa anzala ma'ahu dawa'an. Allah SWT tidaklah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah kasih apa? Obatnya. Wa innallaha lam yaj'al dawa'akum fima harrama 'alaikum. Dan Allah enggak bakal menjadikan obat untuk kalian dari hal yang haram hatta darurat. Enggak bisa, Pak. Sama macam kita kena penyakit, kena musibah, itu kan pasti ada solusi enggak dari Allah? Pasti. Tapi solusi dari Allah bukan Allah haramkan. Enggak. Orang penat dengan kehidupan dunia, lari ke klub malam. Lari dia kemana? Lari dia ke musik. Orang pusing lari ke musik. Orang pusing lari dia ke rokok. Bukan solusi. Solusi itu tidak mungkin datang dari hal yang haram. Justru itu petaka. Makanya hatta riba. Kalau bisa, makanya usahakan memang baitul mal, kaum muslimin itu jalan. Makanya harapan besar Ana, Pak. Ana itu ada harapan besar. Kalaulah ada lembaga ikhwan-ikhwan kita ngumpulkan harta, tujuannya untuk apa? Kapan ada orang sakit dikasih, diringankan. Kapan ada orang sakit diringankan. Itu harapannya. Karena zaman dahulu ada nggak baitul malnya? Ada. Sekarang nasallallahu salamatu wal afiyah, banyak orang-orang itu sampai dalam urusan sedekah, Pak, ngumpulkan sedekah orang minta jatah gitu loh. Itu banyak, Pak. Mencari kekayaan dalam kondisi orang susah. Nggak boleh. Makanya anak tuh kaget, Pak. Antum tahu kan yang masalah yang dulu yang sempat viral, satu lembaga keuangan nirlaba, Pak, organisasi nirlaba, tahu kan antum? Yang ownernya, Pak, kaya kan, punya berapa mobil, kekayaan banyak. Dari mana dapatnya? Tahu kan antum itu? Wallahi Pak, sepeser pun anak influencernya ketika itu, sepeser pun anak tidak nerima, tidak mau anak. Wallahi tidak mau. Sampai ditawarkan, gimana saat jatah antum? Antum ngasih anak jatah dari kesusahan orang? Gak usah. Akhirnya dia ngiklankan bisnis anak.
waktu itu jualan ada jualan satu barang, dia iklankan. Untuk apa ya, akhi? Banyak orang-orang ini Pak nggak tahu lagi halal dan haram. Nggak memikirkan halal dan haram. Riba haram masih diambil, uang umat haram masih diambil. Mencari kekayaan dari situ. Itu banyak. Makanya hatta baitul mal, kumpulan harta itu Pak, kasihlah orang yang amanah. Nggak bisa kayak gitu. Sampai Masya Allah ada salah satu kasus. Antum tahu kan biasanya Jumat berkah itu biasanya ngasih apa? Nasi kan? Nggak boleh Pak. Kita jualan, kita kumpul, kita jual nasi. Kita ngambil uang orang, kita jual kan? Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Itu namanya tabarru, dikumpulkan dari apa? Keuntungan pribadi. Nggak boleh sama sekali, haram. Ustaz Erwan ini jelas kok Pak. Fatwa para ulama banyak, hadisnya juga ada. Nggak bisa Pak. La yajuzul jam'u baina tabarru' wa takassub. Nggak boleh gabungkan antara antum sedekah, apa istilahnya, lembaga Pak, lembaga sedekah dicampurkan nyari apa? Nggak boleh. Nggak boleh terucap. Kalau bisa jangan. Makanya anak ikut lembaga apa dari lama Pak, nggak nerima sepeser pun uang itu, nggak. Padahal mereka ngambil waktu anak. Tapi kalau untuk kemanusiaan jangan diambil sekali. Bahaya Pak. Orang lagi nggak mikir sekarang harta haram dan halal. Makanya wajar Nabi SAW mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidaklah kaki seorang hamba bergerak pada hari kiamat kecuali ditanyakan tentang 4 hal. Apa 4 hal tadi, Mak? Salah satunya tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia ambil dan dikemanakan dia keluarkan. Enggak bisa, Mak. Antum tahu Masya Allah. Dan ini fitnah ya akhi. Urusan harta itu apa? Fitnah. Hatta riba itu fitnah. Banyak orang lagi nggak kajian dan jauh dari sunnah Nabi SAW karena mulai dengan apa? Riba. Wallahi banyak. Dan ana cerita di sini ikhwan-ikhwan kita tuh ada cerita jauh dari sunnah, udah tinggalkan sunnah. Gara-gara awalnya mulai dari apa? Petakanya riba, harta haram. Jangan Pak, sekali jaga betul-betul rapat, jaga-jaga rapat-rapat. Ana ada cerita Masya Allah. Ana ngumpulkan dana. Ngumpulkan apa? Dana. Kaum muslimin. Banyak Pak, banyak program yang kita buat. Ada muhsinin besarnya mengatakan, Ustaz, karena antum udah ngumpulkan dana besar, ana mau ngasih antum fulus, kata dia. Dari fulus ana, kata dia. Ana ngomong, ndak usah. Kenapa? Fitnah. Ndak boleh, hatta dari fulus antum. Itu mengganggu keikhlasan kita. Nggak boleh, Pak. Sepeser pun jangan antum ambil, antum kumpulkan donasi. Jangan. Sekarang kan banyak kan Pak orang-orang yang katanya muzaki yang berzakat, ambil zakatnya ngambil apa? Pak, lembaga yang sah itu lembaga dari pemerintah. Organisasi itu tidak sah itu Pak. Makanya yang ngumpul sana sini Pak dikasih jatah khusus itu tidak boleh. Yang harus membiayai orang kayanya tidak boleh diambil dari tabarruk tadi. Jadi harus ada orang kaya yang bergerak gitu loh Pak. Tidak bisa. Dan ini Pak kehati-hatian para ulama dalam urusan harta. Makanya riba ini kalau sampai ada orang muslim udah tahu hukum riba itu haram masih dikerjakan Pak, bukan solusi. Tidak di situ solusi kita. Di mana? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bisa pinjamlah dulu uang ke kaum muslimin. Pinjam. Itu yang paling apa? Yang paling bagus. Kenapa? Nabi juga pernah berhutang nggak Nabi? Pernah. Tapi ingat kapan hutang, ingat bayar. Kenapa? Matlul ghani dzulmun. Makanya kenapa banyak ikhwan-ikhwan nggak mau bantu lagi? Karena banyak ada beberapa orang itu apa kapan udah berhutang nggak mau bayar, akhirnya nggak mau minjemin lagi. Ini bahaya Pak, nggak boleh. Karena Nabi mengatakan orang yang udah mampu bayar nggak mau bayar, zulmun kezaliman. Makanya orang yang nggak mau bayar hutang berhak nggak kita ghibahi? Berhak. Hati-hati ya, jangan pinjamkan, jangan. Bahaya itu, nggak mau bayar hutang. Itu yang kita sampaikan ke umat. Nah, Allah alam bisawab. Anak Pak, Masya Allah ya. Kehidupan anak itu jangan dikira adem-adem aja. Kita semua ustaz. Kenapa? Karena yang kita tahu ustaz itu gaji nggak besar, gitu aja intinya. Tapi kapan mereka kepepet, nggak pernah datang ke tempat riba, minjem itu nggak pernah mereka. Kenapa? Tahu mana harta yang halal, mana yang
haram. Sampai kitab pun terpaksa, kitab Pak, kitab tuh udah banyak lu ta'liknya, udah banyak catatan apa NB-nya istilahnya kita Pak, footnote itu Pak, udah banyak dikasih tambahan ilmu. Kita kan Pak mau ngisi kajian kan letakkan di situ. Tiba-tiba terpaksa dijual karena nggak punya harta lagi. Itu yang penting halal gitu loh. Nah, kalau kita solusi yang hal-hal seperti itu sampai ke riba, apalagi ada yang bahkan nyuri dan sebagainya, itu bukan solusi. Nah, wallahu alam bissawab. Fadhal, silahkan. Kalau ada, fadhal. Baik, sebenarnya ada satu lagi wasiat Ali bin Abi Thalib. Insyaallah kita tutup begitu. Insyaallah besok Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bin siapa? Bin Jarrah. Tapi satu lagi Pak ya. Ini karena biar enggak nanggung. Nabi kita Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Innal haqqa wal batil la yu'rafani bi aqdarir rijal." Nah, ini penting untuk kita. Sesungguhnya al-haq dan al-batil tidaklah diketahui dari kedudukan seseorang. Wa bi'malil dhann, dan dengan cara praktek suudzon. Tidak bisa. Al-haq dan batil tidak bisa kita gunakan dengan apa? Husnudzon ataupun suudzon, tidak boleh. Dan juga dari kedudukan seseorang. Arifil haqqa ta'rif ahla, kata Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah kebenaran maka engkau akan tahu orangnya. Wa arifil batil ta'rif ahla, dan ketahuilah kebatilan maka engkau akan tahu orangnya. Banyak apa kata beliau? Syekh Umar Al-Muqbil mengatakan, "Innal haqqa wal batil la yu'rafan bi aqdarir rijal." Al-haq dan batil tidak diketahui dari apa? Kedudukan seseorang, hatta kedudukan ustaz. Hatta ustaz kibar yang paling kibar kapan salah maka apa? Salah. Jangan Pak antum patokkan kebenaran di seseorang, jangan. Akhirnya antum bela mati-mati, tidak boleh, wallahi haram. Dan kapan dia ini Pak mengucapkan hal yang sahih, tapi dia ini orang paling buruk, terima. Antum tahu kasus siapa? Abu Hurairah sama siapa? Syaitan kan? Diajarkan apa Abu Hurairah? Mengucapkan ayat kursi sebelum tidur, biar nggak didekati oleh syaitan. Hatta dia ini orang yang paling buruk, tapi mengucapkan hal yang benar, terima. Tapi jangan belajar dari dia, beda cerita Pak. Kapan dia nggak istilah mengucapkan hal yang benar, spontan saja ambil Pak. Itu mau nggak mau. Makanya kebenaran dan kebatilan nggak bisa diukur dari derajat seseorang. Ustadz tinggi semua benar. Oh ya akhi, ini ustadz kibar nih. Antum ustadz sogir, nggak bisa. Kapan yang benar ya benar, kapan salah ya salah. Ini Pak memudahkan antum untuk mengatakan benar di hadapan musuh, walaupun itu musuh antum, tapi dia itu benar-benar. Kata syaitan. Apa kata Nabi? Shadaqaka wa huwa kadzub. Kata Nabi kan gitu. Dia benar syaitan. Nabi mudah mengucapkan itu. Wa huwa kadzub, tapi dia penuh saja, jangan belajar. Dia benar, maka ambil ayat kursi tadi. Tapi dia kadzub, penuh saja, jangan belajar dari dia. Selesai. Itu saja. Makanya Pak, kata para ulama, orang kalau udah mengetahui al-haq dan al-batil, dia nggak bakal gantungkan ke seseorang. Hatta itu ustadz dia, hatta itu guru dia Pak. Nggak boleh. Jangan dibiasakan. Hatta orang tua kita, jangankan ustaz, nanti dulu kesampingan ustaz. Orang tua kita, bapak kita, umi kita salah, Pak. Doakan, sampaikan yang benar, al-haq ya hak, yang batil ya batil. Abu Hurairah, Pak, orang tuanya, uminya nggak mau makan sampai kurus. Apa kata Abu Hurairah? Attabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku selalu akan terus mengikuti siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata para ulama. Maka apa kata Syekh Umar Al-Muqbil? Laqad ubtilat al-ummatu bi tawaif minan nas. Sekarang umat kondisinya kena musibah dengan kondisi beberapa kelompok orang. Yata'assabuna li ashkhasin wa li aqwalihim. Yang mereka ta'assub, taklid, buta. Dengan siapa? Dengan beberapa orang. Dan perkataan-perkataan mereka. Oh ini Ustaz Fulan loh. Tidak mungkinlah salah. Ya akhi. Nabi keliru enggak Nabi? Nabi keliru enggak? Pernah enggak Nabi keliru? Pernah. Allah abadikan abasa wa tawalla. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengharamkan yang halal besar enggak di sisi Allah?
besar. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Apa? Madunya Zainab. Tak sembarang, Pak. Nabi keliru-keliru. Di sini orang tuh banyak ta'assub. Hatta lagi ta'assub madhabi. Ta'assub madhab. Madhab apa? Antum apa? Syafi'i. Syafi'i enggak lebih afdal dibandingkan Ahmad ibn Hanbal. Ada itu, Pak. Madhab antum apa? Maliki. Imam Malik lebih afdal Imam Ahmad ibn Hanbal. Ada itu, Pak. Dan ini terjadi. Dan musibah itu, Pak, udah sejak dulu kala. Antum tahu di Ka'bah berapa kali sholat dulu setiap lima waktu? 4 kali sholat. Sholat pertama madhabnya Abu Hanifah bersama jamaah-jamaahnya. Yang kedua madhabnya siapa? Imam Malik, tokohnya Imam Malik. Kemudian apa? Madhabnya Syafi'i. Imamnya madhabnya Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal. Dan terus seperti itu. Itu terjadi, Pak. Walhamdulillah sekarang sudah dihapuskan. Ini ta'assub kepada pendapat. Oh, ini Syekh fulan lu. Akhirnya kita tiadakan Syekh yang lain. Ini tidak boleh. Wa yamtahinuna an-nasa biha. Dan orang-orang ini banyak menguji orang dengan ucapan para ustadz fulan atau ulama allan dan sebagainya. Wa yuwaluna wa yu'aduna 'alaiha. Pak. Dan bahkan orang itu saling mencintai karena ustadznya. Saling membenci karena siapa? Ustadznya. Perkataan ustadznya, Pak. Kapan berbeda pendapat? Ana pegang pendapat ustadz ini, ana berustadz ini. Musuhan, Pak. Ada nggak itu? Wallahi kathir. Banyak, apa? Mau di Indonesia, mau di Saudi, mau di hatta di Afrikianya, ada di mana-mana, Pak. Ini kata Syekh Umar Al-Muqbil, wa yuwaluna wa yu'aduna fiha. Bermusuhan, Pak, karena pendapat ustadznya. Itu ada. Hatta idza ma raja'a alladhi yata'assabuna liqaulihi an ra'yihi hada aw dzaka tashat mawazinuhum marratan ukhra. Sampai, Pak, nggak lagi ada timbangan yang bagus di antara mereka. Semua rusak, Pak. Pandangan dia tentang orang itu rusak udah. Itu terjadi, Pak, di mana-mana. Nasallallahu salamata wal afiyah. Inna min hikmatillahi ta'ala wa rahmatihi annahu lam yarbit hadhihi al-ummah bi fardin bi ainihi siwa Rasulullah. Dan walhamdulillah hikmahnya, Pak, Allah jadikan Islam tidaklah terikat dengan seseorang kecuali satu orang. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Malik, kullun yu'khadz wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua ucapan itu bisa ditolak dan bisa diambil kecuali pemilik kubur ini. Itu kata beliau. Kenapa? Idz ghairuhu yusibu yukhti. Karena selain Nabi pasti ada salahnya, pasti ada benarnya. Litatarabbal umma ala ta'zim al-haq wa in ata bihi man ata. Agar seseorang itu mengagungkan kebenaran walaupun kebenaran datang dari siapapun dia. Yang penting benar ambil. Wa ala raddil khata. Syuf. Wa ala raddil khata. Dan agar umat terdidik untuk membantah yang salah. Wa in qala bihi man qala minal a'immah wal fudhala. Walaupun yang mengatakan imam dia, ustadz dia, wal fudhala, orang yang banyak jasanya sama dia. Tak bisa, Pak, kita diam. Raddul khata. Kita harus apa? Katakan salah ya salah. Nggak bisa kayak gitu. Ini kata Syekh Umar Al-Muqbil, wa minal kalimati sa'ira kalimatul Imam Malik kullun yu'khadz min qawlihi wa yurad. Kata Imam Malik, apa kata beliau Syekh Umar Al-Muqbil? Semua orang bisa diambil dan bisa ditolak kecuali apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, Pak, usahakan antum ikutilah apa kata Rasul, bukan kata ana, bukan kata ustad, bukan kata ustad fulan, bukan kata syekh fulan, kata syekh allan. Tapi ingat apa? Al-Quran sama hadis. Kapan ana salah, Imam Syafi'i mengatakan disebutkan idza sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih maka itu madhab aku. Karena kadang-kadang, Pak, kita nggak semua mengetahui hadis yang sahih. Kadang-kadang kita ngambil hadis, ternyata hadis ini dhaif, lemah. Ada hadis lain yang mengatakan yang selainnya. Maka apa? Itulah mazhab saya. Maksudnya, Pak, kalau ada yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, campakkan, kata Imam Syafi'i, ucapan saya ke dinding, nggak usah dianggap, buang saja. Ini, Pak, umat akan terbiasa dengan itu. Makanya sampai sekarang walhamdulillah, Pak, antum kalau belajar, ana ada salah satu ikhwan sering ikut sama ana. Sering, Pak, ngikut sama ana. Ana ngomong, antum kajian jangan sama ana. Kapan ana pergi, antum di sini cari ustaz yang lain. Jangan belajar cuman sama ana ngomong gitu, Pak. Antum cari ustaz mana aja. Enggak usah sama ana. Jangan terlalu kita, ini kadang-kadang ta'assub tuh ada loh, Pak. Ana sama Ustaz Abdurrahman aja udah
terus kayak gitu. Ana sama Ustaz Fulan terus kayak gitu. Ini Pak ta'assub. Antum ditanya hidup untuk siapa? Untuk Allah atau untuk Ustaz tadi? Untuk Allah, masuk untuk Allah. Makanya kita harus berani Pak mengatakan hal yang hak ya hak, batil ya batil. Doa itu apa? Allahumma arinal haqqa haqqa kan, warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkan kepadaku yang hak ya hak, dan rezekikan kami untuk mengikutinya dan mengucapkannya. Wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Ya Allah, dan tampakkanlah yang batil suatu hal yang batil, dan jadikan kami orang menjauhinya dia. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullahu alam bisawab. Tapi Pak penting, kapan ada disebutkan al-fudala wal a'immah, kapan ada ustaz atau fudala, orang-orang yang mulia yang salah, jangan antum hina. Enggak boleh. Menyampaikan pendapat satu sisi, menghormati ustaz juga satu sisi. Jangan antum hinakan ustaz siapapun. Enggak boleh, Pak. Hukumnya apa? Haram. Orang lain aja antum hina, hukumnya haram, apalagi ustaz. Luhumul ulama masmumah. Dagingnya ustaz itu apa? Daging ulama itu apa? Masmumah, racun sama antum. Biasanya Pak, kalau orang udah terjatuh dalam dagingnya ulama, biasanya hidupnya hancur. Biasanya gitu. Biasanya Pak ya, secara faktanya gitu. Kenapa? Seakan-akan dia makan daging yang beracun. Akhirnya kehidupannya dia hancur. Itu banyak sekali. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, ini kita cukup sampai sini, kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.